Pemerintah Indonesia berupaya memulangkan tersangka kasus korupsi KTP elektronik. Ganjar Pranowo 6 miliar rupiah. Dan kembali lagi bersama kami. Pada saat ini mungkin Anda akan kaget dan sebagian ada yang sudah tahu bahwa nama Ganjar Pranowo yang merupakan ex-capres PDI Perjuangan pemilu 2024 masuk ke dalam pusaran korupsi iktp yang merugikan negara sampai dengan 2,3 triliun. Bayangkan, ini merupakan jumlah yang sangat-sangat besar untuk sekelas negara berkembang seperti Indonesia. Tapi jumlah korupsinya sangat-sangat tinggi ya. Hal tersebut memang sudah disampaikan oleh Setia Novanto selaku terdakwa dari kasus korupsi tersebut. Bahkan Setia Novanto pada saat itu menyebut nama Ganjar pada sebuah persidangan dan itu forum resmi. Jadi memang ketika seorang terdakwa menyebutkan satu pihak atau dua pihak, ya harus diperiksa karena memang ini adalah kegunaan dan implementasi dari pengembangan penyidikan tersebut. Kemudian pada saat ini di tahun 2025, Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk menuntaskan skandal mega korupsi iktp yang merugikan negara tersebut. Desakan itu memang disampaikan di depan Gedung Merah Putih KPK yang memang bertujuan untuk mengusut siapapun yang terlibat pada kasus korupsi tersebut. Mau itu dari partai, mau itu dari birokrat, dan lain-lain, silahkan diusut karena memang kita tahu bahwa kita menginginkan penuntasan kasus korupsi serta pengusutan sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai pelaku korupsi tersebut justru dengan tenang maju ke dalam panggung politik tanah air, dan tentu saja ini sangat-sangat situasi yang tidak ideal untuk Indonesia, untuk kita semua, apalagi kita tahu bahwa KTP yang biasa ada pada dompet kita, yang setia di dalam dompet kita, masa harus dikorupsi, dan tentu saja pelakunya harus dituntaskan dan diusut tuntas oleh KPK. Yang terbaru memang KPK pada saat ini tengah mengurusi beberapa dokumen pendukung untuk ekstradisi Paulus Thanos dari Singapura ke Indonesia, yang memang Paulus Thanos diyakini memiliki bukti-bukti yang kuat serta nama-nama tersangka baru. Tentu saja beliau, Paulus Thanos ini, akan kooperatif kepada KPK dan tidak mau di penjara sendirian, jadi memang nantinya akan ada tersangka-tersangka baru. Berdasarkan putusan pengadilan dan kesaksian para terpidana kasus iktp, disebutkan pula bahwa Ganjar yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI serta Agun Gunanjar yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, jadi Ketua dan Wakil Ketua ini menerima aliran dana dari proyek iktp. Namun, perlu dicatat rekan-rekan, hingga kini belum ada langkah konkret dari KPK untuk memproses keterlibatan mereka berdua. Jadi, para masa ini dan termasuk kita warga sipil lain meminta untuk KPK mengusut kasus ini hingga tuntas. Bagaimana nih menurut Anda? Apakah perlu Ganjar bahkan dipanggil KPK atau diseret atau lainnya? Silahkan tuangkan pendapat Anda di kolom komentar dan kita saksikan informasi berikutnya. Ganjar Pranowo 6 miliar rupiah. Dari sini semua berawal. 30 Oktober 2009, Kementerian Dalam Negeri yang saat itu dipimpin Gamawan Fauzi berencana mengajukan anggaran 6,9 triliun rupiah untuk penyelesaian sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAP. Salah satu komponennya adalah nomor induk kependudukan. 7 bulan kemudian atau 18 Mei 2010, Mendagri berjanji pembuatan KTP elektronik selesai pada 2013. Lelang iktp pun dimulai pada 4 Februari 2011. Lelang dilakukan secara online di lingkungan Kemendagri. 5 bulan berselang, indikasi masalah tercium. Tender proyek diketahui bermasalah pada 10 Agustus 2011. Penyebab masalah diketahui, 3 konsorsium solusi dan konsorsium PT Telkom diduga menggelembungkan dana sebesar 1 triliun rupiah. Tapi tak sampai sepekan, tepatnya 19 Agustus 2011, Mendagri membantah. Lelang proyek KTP elektronik sudah sesuai peraturan dan tidak ada penggelembungan harga. Awal September 2011, anggota Komisi 2 DPR menggertak membentuk panitia kerja untuk memastikan proyek iktp berjalan. 3 September 2011, ancaman Komisi 2 hanya gertak sambal. Mendagri Gamawan Fauzi justru menunggu undangan DPR untuk menjelaskan proyek KTP elektronik yang bermasalah.
3 tahun kemudian atau 22 April 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi mulai turun tangan. Ada masalah besar di balik mega proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini. Dan kini terungkap, ada bancakan uang haram di balik proyek IKTP. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menyebut ada 39 orang politisi dan mantan menteri dalam negeri yang menikmati uang haram KTP elektronik. Gamawan Fauji, 4,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 60 miliar rupiah untuk dolar saat ini. Ade Komarudin, 100 ribu dolar Amerika Serikat setara 1 miliar 300 juta rupiah. Terdakwa Irman, 14 miliar rupiah. Terdakwa Sugiharto, 46 miliar rupiah. Marzuki Ali, 20 miliar rupiah. Anas Urbaningrum, 5,5 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 73 miliar 700 juta rupiah. Muhammad Nazarudin, 73 miliar 700 juta rupiah. Setia Novanto dan Andi Narogong, 574,2 miliar rupiah. Oli Dondo Kambe, 16 miliar rupiah. Ganjar Pranowo, 6 miliar rupiah. Yasona Laoli, 1 miliar 125 juta rupiah. Irwan Amir, 16 miliar rupiah. Tamsil Lindrung, 700 ribu dolar Amerika Serikat atau lebih dari 9 miliar rupiah. Melkias Markus Mekeng, 1,4 juta dolar Amerika Serikat setara 18 miliar rupiah. Dan auditor BPK Wulung, 80 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan perjanjian ekstradisi yang ditandatangani bersama oleh Indonesia dan Singapura. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk dapat melakukan ekstradisi terhadap Paulus Thanos. Antara lain, pertama, pemerintah harus melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yang di dalamnya memuat misalnya yang pertama adalah identitas dari Paulus Thanos, kemudian tuduhan tindak pidana yang dilakukan, menunjukkan pasal apa yang dilanggar, menunjukkan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik, dan terakhir adalah harus ada semacam surat dari Jaksa Agung yang menyetujui bahwa dokumen tersebut telah memenuhi kecukupan alat bukti bahwa Paulus Thanos ini diduga melakukan tindak pidana. Sehingga ini memang menjadi tugas yang menurut saya cukup penting bagi pemerintah dengan koordinasi dari Kementerian Hukum untuk dapat memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 5 2023, sehingga jangan sampai misalnya ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi sehingga dapat menyusahkan ketika akan memulangkan Paulus Thanos ini. Apakah jadi, salah satu kita syarat syukur bahwa Paulus Thanos sudah tertangkap, tapi belum tentu itu akan juga dikabulkan, Mbak. Nah, Mas Zainur, apakah salah satu syarat yang kemudian menjadi kendala adalah soal kewarganegaraan Paulus Thanos ini? Ya, tentu kalau soal kewarganegaraan, pemerintah Indonesia sampai sekarang masih berkeyakinan bahwa Paulus Thanos ini masih merupakan warga negara Indonesia, karena untuk melepaskan diri sebagai seorang WNI itu harus mengajukan permohonan disertai dengan persyaratan-persyaratan. Sampai saat ini Paulus Thanos tidak melengkapi persyaratan permohonannya, sehingga secara hukum de jure sampai saat ini Paulus Thanos adalah seorang warga negara Indonesia. Adapun kalau misalnya ternyata Paulus Thanos ini juga memegang paspor lain, itu tidak menghilangkan status WNI-nya, sehingga menurut saya kalau dari aspek itu seharusnya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura masih tetap dapat diberlakukan, karena pemerintah Indonesia sangat yakin dan memang secara hukum bisa menunjukkan bahwa Paulus Thanos ini memang adalah seorang WNI, Mbak. Oke, Mas Praswat ini salah satu penyidik KPK yang terdahulu juga mengejar keberadaan Thanos ya? Saya nggak masuk di dalam sprintnya untuk pengejaran, Mbak. Jadi untuk Harun Masiku, terus ada beberapa video lain ya, Mbak. Jadi untuk Thanos ini, ya. Oke, tapi waktu itu ikut memburu juga ya, Mas Praswat ya? Iya, saya masuk dalam sprint tunggu perburuan beberapa DPO kan. Oke, nah waktu itu Mas Praswat informasinya gimana sih Mas? Susah nggak sih nyari keberadaan Paulus Thanos ini? Sempat nggak berpindah-pindah sebelum akhirnya di 2025 ini tertangkap di Singapura? Ya, jadi pada saat dia ditetapkan tersangka 2019 bersama-sama dengan Markus Nari dan kawan-kawan, Irman dan Pak Setia Novanto dan lain-lain ya, itu juga memang status beliau ini sudah tidak berada di Indonesia, saat itu sudah di Singapura. Cuman saat itu kan seperti kita tahu bersama memang agak sulit karena kita memang belum punya perjanjian ekstradisi, terus pakai mutual legal
sisters juga kita sudah coba, tapi juga memang nggak semudah itu karena panjang rangkaian administrasinya. Lalu tahun 2021 kita keluarkan DPO, 2022 kita ajukan red notice ke Lyon, Prancis, markas besar Interpol. Namun saat itu 2022 saudara Thanos kemudian mengirimkan lawyernya ke Lyon untuk ngajuin banding. Jadi memang makanya sampai saat ini itu status red notice-nya belum keluar. Sempat juga ditanyakan kemarin oleh teman-teman waktu di Bangkok atau teman-teman kepolisian di Bangkok, juga teman-teman pada saat CPIB pada saat pengajuan permohonan penangkapan di Singapura. Namun di 15 Februari 2022 alhamdulillah kita berhasil menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Singapura Government Indonesia, lalu kemudian diratifikasi pakai Undang-Undang 5 2023 di pasal 7, maka bisa diajukan provision arrest untuk waktu 45 hari seperti yang kita laksanakan sekarang. Bulan November 2024 kemarin kita KPK kemudian mengajukan provision arrest dan disetujui oleh pengadilan Singapura. Lalu di 17 Januari dilakukan penangkapan CPIB, maka kita tunggu 45 hari ini. Ada beberapa syarat yang seperti kata Pak Zainul Rahman tadi. Mas Praswan. Iya. Ya, sebelum ke syaratnya, kalau di 2021 kan udah jadi buron ya, DPO ya, masuk DPO. Ya, kemudian juga di 2020. Sebenarnya dari 2019 nih Mbak, pada saat proses itu kan kita panggil 2 kali, 3 kali tidak hadir, tidak datang, dan Singapura tidak pernah datang. Akhirnya kita ajukan DPO, kita tetapkan sebagai daftar pencarian orang 2021, tidak juga hadir juga. 2022 kita ajukan ke red notice ke Lyon, Prancis. Jadi seluruh penegak hukum di dunia ini akan mencari yang bersangkutan. Nah itu jadi waktu itu kan ada, kalau 2021, 2022 artinya ada sekitar 4-5 tahun. Nah itu sebegitu licinnya mencari keberadaan Thanos begitu sehingga kesulitan, atau memang karena tadi belum ada perjanjian ekstradisi di beberapa negara termasuk Singapura? Ya memang selain memang dia kabur dan statusnya buronan, memang ada beberapa hambatan kita Mbak ya, kalau memang si orang ini berada di luar negeri, kemudian tersangka ini kita pemerintah Indonesia dan pemerintah mereka tidak memiliki dan perjanjian ekstradisi, termasuk yang kemarin pada saat kita di Bangkok juga itu sudah dilokalisir, sudah diketahui orangnya dan sudah eyes on, teman-teman penyidik sudah bisa mengetahui dan melokalisir keberadaan orang itu. Dan pada saat di bandara itu kesulitan juga kita untuk minta teman-teman kepolisian dari Bangkok untuk mengajukan eksekusi, karena memang kalau di luar negeri kita penyidik KPK nggak cuma KPK, Polri, Kejaksaan dan lain-lain juga statusnya bukan lagi penyidik, tapi memang sudah di luar yurisdiksi kita, Mbak. Jadi kita tidak bisa melakukan eksekusi atau penangkapan atau penggeledahan di luar negeri. Itu.